Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Januar di acara Tribun Kaltim Series. Genderang Pilpres 2024 sudah mulai ditabuh. Sejumlah partai sudah mengisyaratkan dukungannya kepada tokoh tertentu. Salah satunya adalah Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Lantas, bagaimana kemudian Nasdem di daerah-daerah mengawal Anies Baswedan? Ketua Nasdem Balikpapan, Ahmad Basir akan menjabarkannya di Tribun Kaltim Series kali ini dalam memoles Anies. Ini kita sudah bergabung dengan tamu istimewa kita, Ketua DPD Nasdem Balikpapan, Bapak Insinyur Haji Ahmad Basir. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Selalu sehat, Pak. Karena ini perlu perjuangan yang lebih keras ini, Pak, untuk menuju 2024. Betul sekali. Harus sehat. Harus sehat. Tapi sesuai dengan tema kita kali ini, saya akan mulai dengan pertanyaan awal gini, Pak. DPP Nasdem kan sudah memilih Anies Baswedan sebagai capresnya. Nah, bagaimana kemudian sikap kader-kader daerah terutama di Balikpapan? Gitu? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi mungkin sebelum saya masuk ke sana, mungkin perlu saya sampaikan lebih awal bahwa dalam penentuan capres Bapak Anies Baswedan itu sebelumnya dilewati beberapa rangkaian dari internal partai. Pertama ada Rakernas yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Juni 2022, di mana pada saat Rakernas itu memutuskan tiga nama ya, yaitu Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan dan Bapak Andika Perkasa. Ini benar-benar proses yang terbuka dan demokratis karena semua DPW menyerap aspirasi dari DPD dan disampaikan pada saat Rakernas sehingga muncullah tiga nama itu. Dan setelah itu diserahkan ke ketua umum untuk berkomunikasi di tingkat elit politik, karena kita tahu bahwa Partai Nasdem belum bisa mengusung sendiri karena belum memenuhi syarat presiden threshold. Makanya ya Pak Surya Paloh selaku ketua umum DPP Partai Nasdem membangun komunikasi, dan mungkin teman-teman dan sahabat semua bisa lihat bahwa terjalin komunikasi di Nasdem Tower. Dan pada tanggal 3 Oktober sudah diputuskan atau DPP Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Bapak Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem pada tahun 2024. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya. Bagaimana dengan reaksi kader? Partai Nasdem Kota Balikpapan, dalam hal DPD Partai Nasdem Kota Balikpapan, pasti akan menindaklanjuti dan mengamankan apa yang sudah diputuskan oleh DPP Partai Nasdem. Karena kita meyakini bahwa DPD Partai Nasdem di bawah komando Bapak Ketua Umum atau Kakak Ketua Umum Bapak Surya Paloh sudah pasti sudah membangun komunikasi dan sudah merenung dan sudah memikirkan semua untuk kepentingan bangsa. Karena Pak Surya Paloh sangat getol menggaungkan politik kebangsaan. Artinya dia akan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sehingga kami meyakini bahwa keputusan itu adalah keputusan yang memang harus diambil dan harus diamankan sampai ke tingkat bawah. Nah, kalau dilihat dari tiga nama itu, kalau dari informasi yang Bapak dapat kan ada Andika Perkasa, Bapak Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan. Mengapa kemudian nama yang keluar adalah Anies Baswedan gitu? Nah, sederhananya itu kan Pak Surya Paloh sudah ditanya, why not is the best gitu kan? Kenapa tidak yang terbaik? Gitu. Artinya dipilih yang baik dan terbaik dari antara yang baik. Beliau bertiga ini semua baik dan memang diusulkan dari bawah gitu. Bukan ujuk-ujuk Bapak Ketua Umum memutuskan Bapak Anies Baswedan, tapi itu kemudian tahapan proses termasuk komunikasi politik lintas partai gitu. Tapi ini kan berdasarkan aspirasi di daerah, Pak ya. Nah, saya penasaran apakah Balikpapan juga mengusulkan nama Anies Baswedan dalam salah satu capresnya gitu, Pak, ke DPW. Oh iya. Jadi ya itu sudah mengusulkan ada beberapa, bahkan termasuk Ketua Nasdem DPW Nasdem, Kakak Isra Nur. Nah, itu kita usulkan gitu ya, kita usulkan. Jadi semua benar-benar terserap dan itu muncul gitu ya. Tapi sekali lagi itu dikompilasi dengan semua dari DPD tingkat
Kalimantan Timur, Hmm. nanti dari DPW yang akan menyampaikan pada saat itu. Nama Anies Baswedan itu juga masuk dari Balikpapan, Pak? Oh iya, masuk, bukan hanya Bapak Anies Baswedan, Ah, itu kan kita menyerap semua. ah, ah. Apa yang kita serap dari tingkat kota ya kita sudah sampaikan, Hmm. ya termasuk di dalamnya dari dua dari tiga itu muncul, yaitu Hmm. Pak Ganjar dengan Pak Andika Perkasa. Justru Pak Andi kan nggak masuk. Oh, Pak Andika. Ya di Balikpapan ya, Ya, kita oh, bicara di justru Balikpapan. Pak Ketua DPW ya, Iya, Pak yang Isran masuk Nur. itu ya Pak Isran Nur. Ada yang Ah. memunculkan dari DPC, ada yang Hmm. munculkan. Ada sedikit rasa kecewa nggak, Pak? Kalau misalnya Anies yang dipilih gitu, bukan Ketua DPW gitu. Oh, pada posisi seperti yang kita bilang tadi, bahwa sesuatu yang kita sudah putuskan dengan proses Hmm. yang secara terbuka dan Hmm. demokratis, otomatis kita harus amankan. Kita harus bisa menerima, itulah demokrasi. Hmm. Artinya kita harus menerima segala perbedaan. Kalaupun sekiranya memang dalam hal memutuskan pasti ada pro kontra. Hmm. Di mana saja kita memutuskan Pak Ganjar pun tetap pasti ada pro dan kontra. Hmm. Memutuskan dengan Pak Isran Nur pun pasti ada pro dan kontra. Tapi sekali lagi, mari kita mengatur atau manage pro dan kontra itu untuk kemajuan bangsa kita. Jangan perpecahan. Nah, Artinya nama Anies sudah diputuskan oleh DPP Nasdem. Ya. Berarti daerah tinggal mengawal kemenangan Anies. Betul, harus. Pak, tapi apakah memang sosok Anies Baswedan diyakini bisa meningkatkan elektabilitas partai, utama kalau kita bicara Balikpapan dan Kaltim gitu ya? Ya, harapannya kan pasti seperti itu. Karena kita lihat juga seperti terlepas dari pro dan kontra. Dan kita lihat Bapak Anies Baswedan juga merupakan salah satu anak bangsa yang punya potensi besar. Yang kita lihat dia memimpin DKI Jakarta, yang notabene adalah kota besar. Dan diakui di balik walaupun ada kekurangan, diakui keberhasilan beliau dalam memimpin Jakarta. Sehingga harapan itu dengan prestasi yang ada di tingkat Jakarta, harapannya itu bisa dibawa di tingkat lebih tinggi, di tingkat nasional. Bagaimana mengatur Jakarta, bagaimana menyetarakan, bagaimana memanusiakan manusia, menempatkan sesuai dengan proporsinya dan seterusnya. Bagaimana menjalin toleransi, itu semua kan dijaga gitu. Nah, jadi ya kita berharap, dan saya selaku pengurus Nasdem di tingkat kota ya berharap dengan keberadaan Bapak Anies Baswedan selaku calon presiden dari Partai Nasdem itu bisa meningkatkan elektoral Partai Nasdem. Ya. Nah, bagaimana kemudian Nasdem di daerah terutama di Balikpapan mengawal kemenangan Anies Baswedan ini? Ya, banyak lah. Jadi ya kita tahu bahwa ini kan memang sudah ranahnya DPP dan sudah diputuskan ya di tingkat daerah kita mengamankan. Ya kita menyampaikan apa yang menjadi gagasan-gagasan dari Pak Anies Baswedan, sekaligus kita mensosialisasikan apa yang menjadi hasil dari keberhasilan yang ada di DKI Jakarta. Nah, itu yang juga yang mungkin bisa dijadikan dasar kita untuk mensosialisasikan sampai ke bawah gitu. Tapi yakin juga lah bahwa pasti di antara itu ada juga yang pasti tidak seret dan lain-lain. Tapi sekali lagi kita selaku kader harus bisa memberikan informasi yang sebenarnya. Kita memberikan fakta yang ada. Karena terus terang tidak bisa dipungkiri sekarang ini banyak hal atau banyak informasi yang berkeliaran di luar yang sesungguhnya tidak sepenuhnya juga benar atau alias hoax. Ini sebagai kader harus mampu untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Tidak perlu marah-marah. Bukan saja untuk marah-marah, tapi mari mendekati masyarakat itu dengan sukaria, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis. Kita tahu Bapak Anies Baswedan orang lebih santun. Masa ia di bawah harus teriak-teriak, harus tengkar gontok-gontokan. Dan Pak Surya Paloh sendiri selaku Ketua Nasdem, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, sudah menginstruksikan sampai ke bawah bahwa jangan sampai nanti terjadi pertengkaran, perselisihan karena beda pilihan atau maksudnya dengan adanya perbedaan tadi. Tapi juga ditegaskan juga bahwa kalau sekiranya ada dari pengurus atau struktur Partai Nasdem yang tidak setuju atau keluar dari Partai Nasdem karena sudah diputuskan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, sesungguhnya sebegitulah caranya Partai Nasdem menyingkirkan atau mengeluarkan orang-orang yang intoleran. Betul nggak? Jadi clear gitu bahwa NKRI itu sesuatu yang harus diperjuangkan dan harus dipertahankan. Nggak boleh
Ngapain ada sekarang, ngapain ada pemilu kalau untuk memecah belah bangsa. Ya, ya. Itu Pak Surya Paloh gitu. Nah, Nah, kita tapi sudah apakah di grassroots Nasdem sendiri ada pergolakan gitu, Pak? sampai saat ini alhamdulillah biasa-biasa saja, normatif saja. Ada yang mungkin merasa bahwa ya ini ada perbedaan. Tapi saya bilang inilah waktunya. Makanya Partai Nasdem selalu lebih awal menyampaikan, menyuguhkan, mengumumkan supaya apa? Supaya kita selaku kader di bawah itu punya waktu untuk melihat, punya waktu untuk memberikan informasi apa sesungguhnya tanggapan masyarakat. Kita menyerap apa aspirasi masyarakat. Contoh, Pak Anies itu harus apa? Supaya kita bisa membelah, kita bisa menyampaikan. Saya tidak suka dengan seperti ini dan seterusnya. Udah kita catat, kita sampaikan. Nah, itulah karena ada waktu. Artinya untuk lebih mengenal. Kalau sekedar hanya informasi hanya kita menerima dari sosial media saja, sayang. Karena mohon maaf, memang tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini di beberapa tahun terakhir ini buzzer-buzzer luar biasa. Nah, terus untuk mengenalkan Bapak Anies Baswedan di kalangan pemilih di Balikpapan terutama, Pak ya, apa strategi yang akan digunakan oleh Nasdem gitu, Pak? Strateginya ada lah, pasti kan ada pendekatan-pendekatan dengan dengan kaum muda gitu ya, yang ada di Balikpapan, karena kita tahu milenial ke depan ini yang pemilih terbanyak, bukan peran penting. Ya, kita saya menyampaikan dengan cara-cara kita, dengan kita tahu Bapak Anies Baswedan juga orang akademisi, di sekelilingnya orang-orang yang punya pendidikan yang bagus, sehingga penyampaiannya juga ke masyarakat juga seharusnya nggak ada masalah, termasuk kalau muda gitu. Ya mungkin dengan cara-cara ya pendekatan yang lebih, ya kita tahu lah kaum milenial itu nggak boleh dikasih yang berat-berat, ya kan? Ya kita ada cara-cara, dan sekarang ya sementara juga kita ini kan kebetulan termasuk juga Partai Nasdem. Oke. Pak, ini kan sebelumnya kan Nasdem ini dikenal sebagai partai pemerintah yang berkoalisi dengan koalisi besar lah, ada PDIP di dalamnya, ada Golkar. Sementara Nasdem ini Anies Baswedan ini dikenal sebagai tokoh yang berseberangan, acap kali berseberangan dengan pemerintah sekarang gitu. Nah, bagaimana kemudian Nasdem menyikapi itu untuk mengkampanyekannya kepada masyarakat gitu ya kan? Ya justru itu kan sekarang peranan kita. Itu Apa kan, apa Nasdem mau berubah jadi oposisi ini gitu kan? oh ya seperti itu. Kita sudah sepakat dan sudah disampaikan berkali-kali dan penegasan dari Ketua Umum Pak Surya Paloh bahwa Partai Nasdem menjadi garda terdepan untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai berakhir 2024. Oke. Alangkah tidak salahnya juga kalau Partai Nasdem memberikan gagasannya, menentukan calon presidennya untuk 2024. Karena kita tahu bahwa Partai Nasdem kan memang itu tadi yang saya sampaikan belum bisa memenuhi langsung untuk bisa mengusulkan sendiri kan tidak. Ibaratnya perlu ada pendekatan-pendekatan gitu. Nah, inilah menurut saya Partai Nasdem karena merasa memang nggak bisa maju sendiri, memajukan calonnya sendiri, makanya dari awal disampaikan, diumumkan untuk apa, supaya ada waktu untuk bisa mengecek dan membangun komunikasi politik, karena ke depan membangun bangsa kita ini tidak bisa sendiri. Harus ada partisipasi semua tanpa terkecuali gitu. Artinya gini Pak, kolaborasi. Nasdem lebih dulu mengumumkan calon presidennya dibanding partai-partai lain gitu ya. Apakah ini menjadi sebuah keuntungan sendiri bagi Nasdem? Ya, coba mungkin bisa dicek dari awal, bangun dari tingkat pusat, provinsi, dan kota. Setiap ada kontestasi, kebanyakan Nasdem lebih awal yang menentukan, mengumumkan. Kenapa sikap itu selalu diambil Nasdem gitu ya kan? Ya, kan itu tadi. Karena Nasdem meyakini bahwa dengan lebih awal menyampaikan, masyarakat langsung lebih terbuka. Seakan-akan tidak ada dusta di antara kita. Masyarakat tidak diberikan suguhan ya kucing dalam karung istilahnya. Silakan masyarakat, kritikan boleh, silakan. Masukan boleh. Sehingga pada saat nanti mereka memimpin, baik itu di tingkat kita berbicara di tingkat provinsi, tingkat kota, itu menjadikan dasar supaya nanti Anda memimpin berhasil duduk sebagai gubernur, wali kota, bupati wali kota, ini yang harus jadi perhatian. Nah, karena Partai Nasdem, kader itu diminta untuk benar-benar harus ada di tengah-tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi. Dan itulah yang dijadikan dasar untuk bagaimana mengatur pembangunan di tingkat provinsi, pusat, provinsi, dan kota.
Oke. Ya kan? Jadi memang harus seperti itu. Nah, Justru masalah kalau sekiranya nanti Partai Nasdem menyampaikan lebih terakhir, oh ini politis lagi dan mm, seterusnya. mm. Dan Tep- sekarang kan kita bisa melihat siapa yang pro, siapa yang kontra. Nah, yang kontra belum tentu sepenuhnya juga tidak suka. Bisa jadi terlanjur mendapat informasi yang begitu belum tentu benar, sehingga saya tidak suka. Tapi kalau semuanya lama-lama lihat, oh ternyata nggak benar ya, nggak sesuai fakta Hmm. dan informasi yang saya dapatkan. Nah gitu. Artinya Nasdem punya waktu lebih banyak misalnya untuk mengkomunikasikan. Right. Seperti itu. Oke. Tapi apakah kemudian Nasdem tidak takut ditinggalkan oleh pemilih? Kan Nasdem dikenal sebagai partai nasionalis gitu ya kan, Pak. Sementara Anies kita lihat ada di seberangnya dalam koalisi politik 10 tahun terakhir ini gitu, Pak. Kalau menurut saya juga tidak sepenuhnya benar. Ya. Nasdem itu kan ya betul nasionalis ini ya. Nah, Jadi lebih di tengah-tengah. Ya. Nasdem tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dan kepentingan bangsa itu yang diutamakan di atas kepentingan segala-galanya. Setiap awal pun itu yang dilakukan. Nah sekarang itu kan di framing saya. Coba kita lihat di Jakarta. Apa yang terjadi di Jakarta? Belum pernah terjadi sesuatu yang booming di masyarakat atau di media, hal-hal yang seperti yang disampaikan tadi. Kita nggak pernah dengar kejadian di Jakarta ada masalah karena ketidakharmonisan antara satu dengan yang lain di tengah-tengah masyarakat. Itu faktanya. Nah, tapi kan seakan-akan digiring-giring ini ada ke dua kiri, kubu, dua ada dua kubu. kubu, ya kan? Nah, ternyata kan sesungguhnya tidak juga sekarang posisinya. Nah, makanya sekarang mari bersama-sama semua stakeholder, semua masyarakat, semua dari kita, tidak tanpa terkecuali, termasuk media sosial, termasuk semuanya lah, untuk ayo bersama-sama memberikan informasi yang sebenarnya seperti apa, supaya masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang sesuai. Nah, gitu. Oke. Oke. Pak, gini, seperti yang Bapak bilang tadi kan suara di Partai Nasdem belum bisa mencapai presidensial threshold untuk mengajukan calon sendiri ya kan? Ya, ya, Nah, betul. kira-kira ada gambaran sih partai mana sih yang akan diajak berkoalisi dengan Nasdem mengusung Bapak Anies Baswedan? Sekarang ini media mungkin sudah melihat, kalau kita nonton di televisi kan selalu terbuka kok. Sekarang banyak, semua partai politik pasti membangun komunikasi. Iya. Tanpa terkecuali. Ya, hampir semua partai. Tapi dari intensitas pertemuan, memang yang sering yang kita lihat, intensitas pertemuan yang semakin tinggi itu antara PKS dan Demokrat. Kan gitu. Iya. Itu fakta. Nah, fakta kalau kita lihat ini. Tapi sekali lagi, apapun keputusannya, ya kita lihat nantinya. Tapi Partai Nasdem tidak pernah menutup untuk komunikasi dengan semua partai. Itu terbukti bisa dilihat. Teman-teman, saudara kita, sahabat kita dari PDIP, dari partai lain, dari Gerindra, ya kan? Itu semua membangun komunikasi. Dari P3 dan lain-lain. Bahkan kan kita tahu, teman-teman kita semua kan ada di DPR di Senayan sana. Pasti tidak mungkin tidak saling komunikasi. Betul nggak? Tapi apakah kemudian akan merubah peta koalisi di daerah juga Pak dengan pencalonan Anies dari Nasdem ini? Oh, sekali lagi kan politik ini kan dinamis ya. Dinamis seperti apa di pusat dan daerah. Yang pastinya kalau itu kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat yang lebih luas, anggaplah kita di Balikpapan, semua itu adalah sesuatu keniscayaan yang memungkinkan untuk bisa dilakukan gitu. Berkoalisi dengan si A, si B, si C itu oke-oke saja. Makanya sekarang kita tidak boleh selaku partai politik, kader, ya, menjelekkan yang lain. Ya. Atau bisa jadi mungkin ternyata yang kita jelekkan nanti jadi teman. Jadi bisa-bisa saja lah. Ya. Makanya kita harus memperlihatkan, memberikan edukasi ke masyarakat. Semua partai politik punya kewajiban untuk memberikan pemahaman edukasi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana sesungguhnya partai politik itu. Politik itu harus sukaria. Tidak boleh ada perkotak-kotakan antara satu dengan yang lain. Tidak perlu saling sindir menyindir, nggak perlu. Tapi yang terjadi dalam 10 tahun terakhir kan seperti itu. Ya, sekarang tapi coba kita lihat Partai Nasdem seperti apa. Konsisten rasanya. Tidak tergabung dalam riuh itu gitu Kabupaten Nasdem Pak ya. Kita masuk dalam satu kelompok, komunitas, ya, koalisi. Tapi Nasdem selalu melihat yang mana yang sesungguhnya untuk kepentingan masyarakat.
Koalisi sih koalisi gitu, tapi ya yang diutamakan itu adalah kepentingan masyarakat. Oke. Nah, apakah kemudian pencalonan Anies Baswedan ini tidak mengubah maksudnya ciri khas partai sendiri gitu Pak, Nasdem sendiri? Enggak, Stigmanya kan dia harus partai seperti yang kita bilang tadi partai nasionalis yang itu kan. ya. Yang kita lihat menurut saya Pak Anies itu adalah orang nasionalis. Coba apa yang diragukan? Kita flashback dari nenek moyang beliau, dari kakek neneknya pejuang loh, betul nggak? Ini yang nggak boleh ditutup. Kita harus sampaikan ke masyarakat. Jangan kita merasa diri kita yang paling nasionalis. Jangan kita merasa diri kita yang paling pintar, yang paling tahu masalah. Tapi kita harus membangun komunikasi, kolaborasi antara satu dengan lain. Untuk apa? Untuk perubahan untuk lebih baik. Perubahan baik itu untuk kepentingan siapa? Ya masyarakat, rakyat. Jangan mengatasnamakan rakyat, tapi sesungguhnya enggak. Nah ini yang selalu dibangun dan selalu disampaikan oleh ketum ke semua struktur partai. Untuk harus sama apa yang diomongin di hati kita, yang diomongkan dan aktualisasi di lapangan. Jangan mulutnya A, hatinya B, aktunya C. Siap. Nah, kan gitu. Makanya saya di Partai Nasdem di Balikpapan pernah saya sampaikan bahwa saya selaku ketua DPD Partai Nasdem Kota Balikpapan tidak pernah memberikan instruksi ke semua kader untuk dilarang berkomunikasi dengan partai lain atau berkumpul. Enggak. Justru saya minta silakan. Dengan berpartai ini harus sukaria, harus membangun jaringan yang lebih luas. Masa iya bisa dilarang? Mentang-mentang kita di Nasdem enggak boleh ketemu dengan teman kita di partai lain. Enggak bisa. Bahkan saya sendiri, kalau saya dilarang ya lebih baik saya keluar. Untuk apa? Tapi alhamdulillah Partai Nasdem benar-benar mengajarkan untuk kita harus benar-benar membangun komunikasi yang baik untuk kepentingan masyarakat luas. Itu kuncinya. Pak, seberapa besar sih faktor Anies Baswedan ini bisa meningkatkan elektoral Nasdem di Balikpapan gitu? Ya kita lihat Peluangnya gitu. peluangnya ya ada, tapi kita lihat ini kan sama-sama mendahului kan. Kita jangan nggak boleh mendahului sesuatu yang belum terjadi. Tapi kita harus membangun rasa optimisme itu. Oke? Dengan melalui apa? Dengan melalui kerja-kerja politik kita di masyarakat. Gimana nanti hasilnya? Udah, dari kita sudah berusaha maksimal sebagai kewajiban kita selaku kader untuk memenangkan. Kita lihat hasilnya nanti di 2024. Berapa sih target Nasdem 2024, Pak? Apa ini? Balikpapan. Kursi. Nah, sesuai dari hasil Rakerda dan Rakorwil yang sudah dilaksanakan sebelumnya, Balikpapan itu ditargetkan 7 kursi. Berarti satu dapil ada yang lebih dari satu mungkin Pak ya? Ya. Itu 7. Ya kalau bisa 10 kenapa enggak kan gitu. Itu boleh-boleh saja kan kita. Dapil mana saja yang menjadi dapil unggulan dari Nasdem sendiri gitu Pak? Semua dapil unggulan. Enggak boleh tidak ada dapil, semua dapil unggulan. Cuman kan ada yang satu, ada yang dua. Ya, akan ada yang satu, ada yang dua. Mana kemudian yang kemudian menjadi prioritas maksudnya yang jadi anunya Nasdem gitu ya Pak? Ya, sekarang kan semua dapil yang kita juga sesuaikan dengan jumlah suara. Ya kan. Orang cuma kursinya 5 kok masuk berharap di situ 3 atau 2 kan inilah yang wajar-wajar aja lah gitu kan. Yang masuk akal aja lah. Tapi kami sangat berharap mudah-mudahan masyarakat Balikpapan khususnya bisa memberikan ruang buat Partai Nasdem untuk bisa menang 2024. Kalau ingin ada perubahan yang baik, ya Nasdem mohonlah kali ini untuk diberikan kesempatan supaya kita lihat juga. Berarti yang diincar wakil ketua apa ketua dengan 7 suara itu? 7 suara ya kan wakil ketua kan. Unsur pimpinan, tapi sekali lagi nggak ada yang mustahil. Saya belajar dan saya sangat terinspirasi dengan salah satu kota di Makassar yang tadinya cuma anggota biasa, sekarang dia jadi jadi pimpinan DPR, ketua DPR. Bahkan di Kaltim juga ada kan Pak yang Nasdem melesat itu kan di Berau misalnya. Di Berau. Jadi semua tidak ada yang tidak mungkin. Tapi jangan juga diam-diam berharap dari atas saja enggak. Harus berusaha dengan kerja-kerja politik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tidak usah menyikut kiri kanan, gitu ya kan? Hanya untuk mau naik ke atas, biarkan orang lain menderita. Nasdem seperti. Nah, kemudian strategi apa yang kemudian akan dipakai partai untuk adalah strateginya. Masih banyak strategi yang lain yang tidak harus seperti itu. Kan
pemilu 2024 kan pemilu serentak yang pertama kali diadakan gitu. Mungkin cara cara kampanyenya mungkin sedikit berbeda mungkin Pak ya dengan pemilu sebelumnya. Iyalah, kan sekarang masyarakat sudah mulai pintar. Mhm. Sekarang masyarakat ya oke lah. Sekarang oh yang penting siapkan uangmu banyak-banyak. Ya juga tidak seperti itu. Buktinya tidak semua orang banyak uangnya bisa berhasil duduk. Tidak semua juga yang melakukan uang banyak bisa berhasil duduk di DPR. Tapi ada juga ya, tapi ya tetap juga harus ada kos politik lah. Tidak mungkin juga tidak ada. Itu omong kosong kalau tidak ada kos politik. Siapa sih caleg-caleg Nasdem ini maksudnya dari kalangan mana aja sih gitu yang akan diajukan? Ini sekarang semua unsur masyarakat kita libatkan dan memang Partai Nasdem itu ada Nasdem memanggil. Kita membuka selebar-lebarnya buat seluruh komponen masyarakat yang punya potensi dan kemauan. Mau dan memang iya. Artinya kan ada yang mau tapi tidak siap. Artinya dia mau dan siap untuk maju sebagai anggota legislatif atau calon anggota legislatif. Partai Nasdem membuka ruang itu. Maukah itu dari kaula muda, milenial, kemudian dari komunitas, dari tokoh-tokoh agama, yang lainnya, oke. Tokoh masyarakat kita membuka itu. Tidak hanya harus tidak harus kader Nasdem, enggak. Kita membuka ruang. Tapi sudah barang tentu pasti kader Nasdem juga diberikan ruang untuk itu. Bagaimana kemudian Nasdem melakukan penyeleksian caleg yang akan maju di 2024 nanti gitu? Ada beberapa parameter yang kita siapkan. Ya, ada beberapa parameter yang kita siapkan, banyak hal gitu, banyak parameter tapi salah satu diantaranya contoh kalau mau jadi anggota bakal calon legislatif Partai Nasdem 2024 harus memiliki referral 500 minimal. Referral Ya, anggota yang terverifikasi. Satu orang caleg. Itu sederhana, tanpa mahar. Caranya bagaimana menunjukkan mereka punya 500 orang? Kita ada sistemnya. By online. Terverifikasi. Nanti sebentar mungkin saya bisa tunjukkan. Jelas. Di tempat kita bisa lihat. Contoh si A mau jadi caleg, 500 referralnya ada nggak? Ada. Oke, berarti pertama dia sudah oke. Masing-masing ada nilainya, jadi ada passing grade-nya. Jadi orang berhasil menjadi bakal calon di Partai Nasdem itu memang benar-benar sudah mengikuti atau melalui tahapan-tahapan yang sudah dipersiapkan. Dan itu sudah diinformasikan lebih awal. Jadi tidak muncul ujuk-ujuk ada aturan baru terakhir, enggak. Dan itu berlaku di seluruh Indonesia itu? Khususnya di Balikpapan seperti itu. Nah, tapi rasa-rasanya kan memang kan ada kerangkanya gitu ya. Habis itu kita di Balikpapan kita turunan lebih detail lagi. Jadi jelas. Artinya Nasdem Balikpapan sendiri maksudnya tidak mensyaratkan mahal gitu kepada caleg yang ada. Nasdem adalah dari awal. Ya, mungkin kita lihat flashback sedikit bahwa berdirinya Nasdem itu karena ingin supaya ada suatu perubahan. Dianggarkan restorasi Indonesia dengan yang sering kita dengar ada politik tanpa mahar. Artinya apa? Semua sudah tahu bahwa kalau kita masuk ke ranah ini ternyata ada mahar, nanti yang terbebani siapa? Ujung-ujungnya terbebani adalah masyarakat. Makanya Nasdem konsisten dengan politik tanpa maharnya. Ya, itu bisa dicek. Saya kemarin ya walaupun tidak masuk jadi kontestan gitu, untuk mendapatkan rekomendasi Nasdem 0 rupiah. Bisa dicek dengan yang lain-lain. Nah, itulah konsistensi itulah yang saya lihat sampai saat ini Nasdem jalankan itu. Pak, di pemilu 2024 nanti kan lebih dari 50% pemilih ada kalangan milenial. Nah, bagaimana kemudian strategi Nasdem menjangkau kalangan milenial yang selama ini kan dikenal apatis dalam politik gitu ya kan? Ya, justru itu. Ini kan saya sering sampaikan bahwa bukan hanya kaula muda, masyarakat yang sudah melewati jenjang ini orang tua lah gitu ya. Baby boomer. Masih juga tidak melek dengan politik, bahkan apatis. Ini sesungguhnya yang kita patut prihatin dan ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab Nasdem saja. Tanggung jawab semua partai politik untuk memberikan pemahaman politik ke masyarakat. Makanya Nasdem sekarang aktif untuk sosialisasi ke masyarakat bagaimana memperkenalkan atau menyampaikan
politik itu sungguh seperti apa. Supaya jangan orang takut dengan partai politik, dengan politik. Karena kita tahu semua kehidupan sosial kita itu tidak satu pun yang lepas dari keputusan politik. Celakanya orang-orang kita kadang apatis dengan politik. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, sekarang bagaimana dengan mahasiswa, dengan kaum Milenial. milenial? Ya dari awal sesungguhnya harus kita dekati dengan cara-cara milenial. Seperti apa misalnya praktek di lapangannya itu, Pak? Ya kita ya memberikan info-info mungkin dengan cara-cara yang genit dikit gitu. Tapi paling tidak mulai terbuka, pelan-pelan kita memberikan pemahamannya. Ya kan? Ya, sama juga kita sudah ada sekarang ada Liga Mahasiswa. Liga Mahasiswa itu adalah bagian dari bagian dari struktur partai, sayap partai yang memang untuk itu memperkenalkan memperkenalkan politik dalam ini Partai Nasdem kepada mahasiswa. Ya kan? Oke. Jadi paling tidak itu salah satu langkah yang kita buat sekarang ini. Kemudian sayap partai ada Garda Pemuda. Ya, ada Garda Pemuda. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemuda. Ya, kita tinggal menyelesaikan saja. Luar biasa lah sekarang kita lihat kaum milenial tidak ada yang tidak terlepas dari gadget. Nah, itu masalahnya ketika sistem kampanyenya kan harus berubah gitu, Pak. Kita nggak bisa bicara 10 atau 20 tahun lalu yang dengan kampanye konvensional di tengah lapangan, ya kan? Betul. Nah, bagaimana kemudian sistem kampanye dari Nasdem ini dengan memanfaatkan gadget dan media sosial gitu ya kan? Ya. Untuk menjangkau kalangan milenial ini gitu. Makanya kan sekarang itu memang ada bidang yang membidangi khusus untuk itu. Yang membidangi untuk milenial. Dan mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu tadi bahan-bahan kampanye yang memungkinkan mudah diserap oleh kaum milenial. Karena boleh berat-berat. Saya sudah pernah mencoba komunikasi gitu. Jangan pernah duduk dengan adik-adik yang notabene adalah kaum milenial itu langsung membahasakan politik. Dia lebih asik dengan gadgetnya. Nah, tapi ya itu tadi ya kita coba ramu, kita masukkan dalam media sosial, ya, dengan memberikan informasi yang lucu tapi mengena. Nah, itu ya ada lebih tahu lah. Pendekatannya berbeda mungkin, ya. Pak. Intinya dari Nasdem harus sukaria. Ya, kita tidak boleh memunculkan bahwa partai berpolitik itu atau mengenal partai politik itu adalah seram. Tapi harus bersukaria. Tidak boleh ada pengkotak-kotakan. Tidak boleh orang karena di partai berbeda partai saling nyerang sana sini. Membenci sana sini enggak. Nah, itu tadi dibawa dengan sukaria. Makanya sekarang saya dengan teman-teman semua, dengan kakak-kakak yang lain, kalau di Nasdem itu kan dipanggil kakak ya. Itu bedanya dengan partai lain. Iya. Jadi tidak ada bapak, semua kakak. Jadi setara. Itu salah satu implementasi di Partai Nasdem bahwa kesetaraan itu keniscayaan. Karena kenapa? Kalau kita dianggap sama, berarti semua haknya sama. Nggak ada dia bilang, oh bapak siapa, nggak ada. Palingan kakak ketua, kakak sekretaris, kakak bendahara, kan gitu aja kan. Jadi lebih setara, lebih linear gitu ya hubungannya ya. Iya, jadi lebih dekat lah. Lebih dekat. Pak, mungkin kita beralih sedikit soal kesiapan Nasdem 2024. Isu apa sih di tingkat lokal Balikpapan, Pak ya? Isu apa sih yang akan dijual oleh Partai Nasdem di pemilu 2024 untuk tingkat lokal untuk Balikpapan gitu? Ya sekarang ini kan pasti semua sudah melakukan. Yang kita ingin sampaikan ke masyarakat bahwa Partai Nasdem itu hadir bukan hanya pas mendekati kontestasi. Tapi Partai Nasdem itu selalu ada di tengah-tengah masyarakat dengan kerja-kerja sosialnya. Ya, ada Nasdem Peduli. Kita aja ada rescue. Itu ada sayap partai, ada rescue Nasdem. Artinya semua yang menjadi kepentingan masyarakat kita harus bisa tahu di bawah dan kita menyerap. Nah, kalau seumpamanya dengan kita bergerak ke masyarakat, otomatis sudah pasti kita tahu apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat di bawah. Apa itu Pak dari pemantauan Nasdem selama ini gitu isinya? Ya, masyarakat itu butuh perhatian kok. Butuh perhatian. Dari sisi sosial, coba kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Nasdem sekarang ini ya oke, walaupun belum seberapa yang kita bisa lakukan. Kita siapkan semuanya ambulans gratis. Gratisnya bukan karena mau pilek saja, dan itu sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Dan konsisten sampai sekarang. Dan tidak memilih-milih, oh kamu kan warna yang lain, nggak boleh naik ambulans ini, nggak seperti itu.
Kalau bekerja dengan sosial, ya udah niatnya memang tulus melakukan itu membantu masyarakat, ya. Pada saat kita membantu masyarakat tidak bisa memilih karena ini beda warna. Hmm. Oke. Oke. Partai politik itu hanya wadah, media untuk mencapai tujuan kita untuk memberikan kesejahteraan. Intinya kesejahteraan gitu Pak ya, Iya, ujungnya harus kesejahteraan. kesejahteraan yang berkeadilan itu yang jadi selalu digaungkan di Partai Nasdem. Oke. Pak, gini, saya di 2019 kemarin kan di pilkada tuh Nasdem tidak tergabung dalam koalisi besar gitu ya Pak. Apakah di 2024 nanti menjadi sebuah keuntungan bagi Nasdem berada di luar koalisi besar gitu? Ya, ini sekarang masih masih terlalu dini lah kita bicarakan itu. Tapi sekali lagi Nasdem punya komitmen yang besar untuk berjuang. Berjuang itu kan tidak harus masuk di kelompok yang besar. Dan konsistensi itu yang dibangun. Nah, kemarin memang Partai Nasdem tidak masuk di kelompok yang besar, koalisi yang besar, tapi bukan berarti Partai Nasdem melawan pemerintah, tidak. Partai Nasdem dari awal bahkan sampai sekarang ini sudah jelas, sudah disampaikan dan saya sudah sampaikan bahwa terdepan untuk memperjuangkan yang menjadi hak masyarakat. Pemerintah dengan program-programnya kita dukung. Nasdem paling terdepan untuk mendukung program-program yang berpihak ke masyarakat. Tapi jangan juga ada hal-hal yang mungkin perlu dikritisi, kita diam, nggak boleh. Kita kritisi tapi tidak menyerang. Kebijakan yang memang belum sepenuhnya oke, atau belum sepenuhnya berpihak ke masyarakat, ya kita kritisi, tapi konstruktif, bukan destruktif. Nah, ini sekarang kan seakan-akan kalau dikritisi udah lawan, tidak seperti itu. Ini yang salah menurut saya. Artinya maksudnya tetap memberikan semacam nasihat gitu seperti itu gitu Pak ya, kritisinya ya. Dan bisa dilihat dari awal saya bilang kita mendukung pemerintahan beliau. Siapa wali kota Balikpapan sekarang, kita harus mendukung program-program yang berpihak untuk masyarakat luas dan baik untuk masyarakat, kita dukung sepenuhnya. Nasdem kalau perlu terdepan, garda terdepan. Kalau sekiranya ada yang sedikit keluar atau tidak sesuai, ya kita kritisi, kita berikan masukan. Bukan berarti kita memberikan masukan kita lawan pemerintah, nah seperti itu. Tapi seakan-akan yang mohon maaf, bisa jadi mungkin sebagian masyarakat atau elit-elit yang punya kepentingan lain, itu seakan-akan digiring-giring, oh ini lawannya ini oposisi bla 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 bla, nah seperti itu. Sebenarnya posisi Nasdem bukan oposisi juga berarti kalau di Nasdem tidak pernah beroposisi, ya kan? Tapi Nasdem berdiri di atas kepentingan rakyat. Apa yang menjadi program pemerintah? Ya sudah, kita dukung. Nah, kalau melihat berbagai macam kondisi kota Balikpapan saat ini, apa yang masih perlu dibenahi Pak kalau Nasdem gitu? Jadi ya ini kan kita diskusi ini aja lah ya, bahwa di dalam proses pembangunan pasti masih ada saja yang harus kita benahi bersama. Dan untuk pembenahan kota ini tidak bisa cuma 1-2 orang atau satu kelompok saja. Tapi harus semua stakeholder harus dilibatkan tanpa terkecuali masyarakat. Bagaimana mengatasi banjir? Kalau banjir, tapi masyarakat juga tetap membuang sampah sembarangan, ya sama saja. Kontribusi banjir kan. Tapi kalau kita libatkan semua partisipasi masyarakat, ini sangat penting. Artinya membangun kota kita ini ya tidak bisa hanya sepenuhnya ditumpukan di pemerintah, tapi semua harus bisa ikut terlibat. Masalah yang lain kan kita sudah tahu lah, bagaimana masalah kesehatan, pendidikan itu kan isu-isunya. Tapi sekarang kan banjir. Nah, kenapa sekarang cuaca juga luar biasa ekstrim gitu. Tapi paling tidak jangan juga semata-mata itu dijadikan alasan. Kita manusia kan harus bisa berikhtiar apa yang harus dilakukan maksimal. Ya, alhamdulillah mungkin sebagian kita lihat sudah ada beberapa pembangunan atau apa. Itu kan ikhtiar kan. Yang janji Nasdem sendiri untuk mengatasi banjir ketika itu pilih nanti Pak. Ya nantilah. Kan siapa tahu kan ya kan bisa menjadi eksekutor di 2024 ya kan. Amin ya. Jadi semua itu kan ada waktunya gitu. Tapi sekali lagi ya kita bisa berbuat di mana saja kok. Jadi tidak harus di posisi di dalam, tapi sepanjang kita memang mau berbuat bisa, bukan tidak bisa. Yang penting
ya kita diajak untuk diskusi, duduk bersama, penyelesaiannya seperti apa. Di Balikpapan banyak orang pintar loh. Kita ada berapa universitas di Balikpapan? Kita panggil aja ahli-ahlinya gitu kan. Oh ini masih Banjar kenapa ini dan seterusnya. Masih bisa. Yang penting duduk bersama untuk mencari solusi. Bukan duduk bersama untuk siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih bodoh Oh, ya. iya. Nggak boleh seperti Bukan duduk bersama untuk mencari posisi gitu Pak ya. Iya. Nah, bicara soal posisi nih. Ah, Apakah di 2024 kan di 2019 kemarin Nasdem absen di pilkada gitu kan Pak, tidak menjadi partai pendukung manapun. Apakah di 2024 keadaannya akan berubah gitu Pak? Ini 2024 ya. Ini kan arahnya ke pilkada. Dari perundangan yang ada, kita tahu bahwa yang legislatif ini yang akan dijadikan dasar acuan untuk pilkada 2024. Jadi kalau sekarang kita membahasakan seperti apa nanti Nasdem 2024 untuk wali kota atau wakil wali kota gitu, menurut saya masih terlalu awal lah, masih dini lah nanti lah. Tapi kan pemilu 24 itu punya rentang waktu yang pendek Pak antara pilkada dan pileg gitu Iya, ya kan. bulan 2 sama 11 ya. Iya, kan. Tapi menurut saya ya sekarang belum inilah sampai ke situ, tapi sekali lagi sah-sah saja dan wajar saja. Semua partai politik pasti bergerak dan berusaha untuk bagaimana bisa mendapatkan posisi yang baik, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Ya, Tapi itu udah pastilah. sudah ada semacam jalinan komunikasi dengan partai-partai lain untuk menjalin koalisi gitu Pak? Komunikasi selalu harus dibangun. Jadi jangan selalu diartikan bahwa komunikasi dengan partai politik itu selalu untuk membangun koalisi untuk pilkada. Terlalu sempit itu. Membangun koalisi untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat gitu ya. Tapi untuk satu tujuan itu mungkin sudah ada gitu tujuan untuk di Selalu. Kalau orang bilang kalau orang partai politik itu duduk bersama pasti membicarakan politik gitu kan. Iya. Kepentingan, tapi kepentingan untuk masyarakat lah. Bolehlah kita menyiapkan untuk bagaimana kepentingan partai kita, tapi ending dari goals dari semua itu adalah kepentingan masyarakat. Oke, siap kalau gitu. Pak, mungkin statement terakhir dari Bapak untuk warga Balikpapan dan warga Indonesia lainnya terkait dengan Nasdem. Baik, jadi saya minta dan mohon kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Balikpapan, mari bersama-sama kita melihat dan memberikan ruang Partai Nasdem ke depan untuk 2024 dan penentuan Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem ya kita doakan dan berikan masukan supaya ada dasar Partai Nasdem untuk mengawal Pak Anies nanti, baik dari proses untuk pencalonan bahkan nanti jadi presiden. Yang pastinya Partai Nasdem bertanggung jawab jika Pak Anies memang diamanahkan dan ditakdirkan untuk menjadi presiden 2024 ke depan. Pak, pertanyaan paling terakhir dari saya. Ya. Apakah nanti di 2024 nama dan foto Ahmad Basir akan menjadi salah satu peserta pilkada 2024? Kan saya bilang masih dini, tapi kita lihatlah prosesnya dari awal Partai Nasdem dan saya mengalir saja. Ya, jadi kita lihat dan yang pastinya pergerakan kita adalah pergerakan bagaimana kita dekat dengan masyarakat. Apapun nanti hasilnya akhirnya nanti, apakah masuk ke pilkada apa tidak, itu belakangan, nextnya. Tapi sudah ada nggak rencana-rencana ke sana gitu? Semua udah pasti ada rencana lah. Nah, tapi rencana jadi pilkada bukan satu-satunya rencana kan, gitu kan. Jadi sekarang ini posisinya sebagai ketua partai memastikan bagaimana pileg pilpres oke. Kan itu sudah jelas masuk di dalam bagian hasil rakorda dan rakorwil. Di bulan 2 itu Pak ya? Bulan 2. Nah bulan 11-nya? Bulan 11 next lah. Baik, terima kasih banyak Bapak Basir atas kehadirannya hari ini. Semoga Nasdem semakin berjaya dan membawa manfaat yang besar untuk Indonesia ya Pak. Baik, ya. Amin. Tribuners, sejumlah partai mulai sibuk memoles capresnya dan mencari sekutu. Sebagaimana kecap, semuanya menyebut sebagai nomor 1. Semoga saja sang pemenang nanti benar-benar sosok yang bermutu. Bisa jadi pemersatu sekaligus pembantu. Terakhir saya akan mengutip sebuah quote menarik. Demokrasi bukan hanya kotak suara semata. Kita harus berdiri di pihak mereka yang mencari kehidupan lebih baik. John F. Kennedy. Ya. Saya Januar, pamit dari Tribun Kaltim Series edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Pak.